membalikan prospek pertanian. Dalam beberapa hari terakhir, Kompas mengangkat hasil sensus pertanian 2023 yang memberikan gambaran situasi suram sektor pertanian khususnya pangan. Dengan mencermati beberapa sensus pertanian terakhir, juga terlihat kita belum bisa membalikan tren kemunduran sektor pertanian yang terjadi beberapa dekade terakhir. Keterburukan sektor pertanian itu bukan hanya tercermin dari rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yang dibawa pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian yang terus menjadi kantong konsentrasi penduduk miskin, stagnan produksi, atau meningkatnya ketergantungan pada impor. Kemunduran pertanian juga tergambar dari kian menyempitnya luas lahan pertanian akibat konversi. Jumlah unit usaha tani yang terus mengecil dan terus menciutnya penguasaan lahan oleh petani, dengan jumlah petani gurem juga terus meningkat. Selain itu, tak ada regenerasi petani. Dengan 70% petani berusia 50 tahun ke atas, generasi muda tak tertarik terjun ke pertanian karena tidak menjanjikan kesejahteraan. Terpuruknya pertanian dan terus terperangkapnya petani dalam kemiskinan ekonomi subsisten selama beberapa dekade ini menjadi gambaran terus dianaktirikannya sektor yang jadi tumpuan 40% angkatan kerja nasional ini. Jika dibiarkan, pada akhirnya ini akan menjadi ancaman besar bagi masa depan ketahanan pangan dan sektor pertanian itu sendiri. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sektor pertanian untuk bisa menyediakan kebutuhan pangan bagi 274 juta penduduk yang akan terus bertambah ke depan membuat isu kemandirian, ketahanan, atau swasembada pangan terus menjadi isu panas setiap tahun. Sorotan terutama diarahkan pada kurangnya perhatian atau banyaknya kebijakan yang tidak berpihak kepada petani sebagai ujung tombak sektor pertanian. Ketergantungan pada impor pangan yang terus meningkat membuat posisi kita rentan terhadap gejolak sosial ekonomi, terutama dalam situasi krisis pangan global. 6 dari 9 barang kebutuhan pokok masih harus diimpor. Sebagai negara agraris dengan lahan subur melimpah, ketahanan pangan kita masih rentan. Di posisi ke-10 di Asia Pasifik dan ke-60 di dunia menurut The Global Food Security Index 2022. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk mengerem laju konversi dan mencetak sawah baru, termasuk program lumbung pangan skala besar di luar Jawa. Tetapi sejauh ini belum mampu mendongkrak produksi secara signifikan. Program reforma agraria juga belum banyak menyentuh petani dan pertanian. Belum lagi kontradiksi antar kebijakan sektoral yang sering mengorbankan pertanian dan petani. Menuanya demografi petani bukan hanya fenomena Indonesia, melainkan juga banyak negara lain. Belajar dari kesuksesan negara lain perlu strategi kebijakan yang jelas, dukungan nyata, dan ekosistem yang baik untuk bisa membalikan situasi ini. Pembenahan sektor pertanian dikatakan berhasil jika tidak hanya mampu menopang ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi ke depan. Sensus pertanian 2023 yang berbiaya sangat mahal harus bisa menjadi pijakan untuk bisa mengembalikan keadaan yang ada.